Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Legina Fariha dari kelas 4A, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dan di sini tujuan saya membuat video yaitu untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Filsafat Islam, yang mana dosen kita memberikan beberapa pertanyaan, yaitu ada 6 pertanyaan, yang mana saya akan jawab di dalam video ini. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan apa saja manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Tentu saja, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam itu sendiri, dan mengapa pendidikan Islam itu perlu dikaji, dan memberikan definisi komprehensif tentang filsafat pendidikan Islam. Oke, manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam sendiri yaitu yang pertama, dapat pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip pendidikan, yang mana ketika saya mempelajari filsafat pendidikan Islam, ini dapat membantu saya memahami prinsip-prinsip dasar pendidikan dalam perspektif Islam itu sendiri. Kemudian ini juga memberikan landasan yang kokoh untuk merumuskan tujuan, metode, dan proses pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua yaitu mengintegrasikan agama dan pendidikan. Filsafat pendidikan Islam itu sendiri dapat membantu saya dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem pendidikan. Dan ini pun mampu membantu dalam membangun hubungan yang erat antara agama dan proses pembelajaran. Yang ketiga, ketiga yaitu membangun kesadaran dan identitas Islam. Memahami filsafat pendidikan Islam sendiri membantu saya dapat memahami warisan intelektual Islam, prinsip-prinsip dasar Islam, dan nilai-nilai yang ditawarkan oleh Islam dalam konteks pendidikan. Hal ini membantu memperkuat identitas keislaman individu serta membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam masyarakat Muslim. Selanjutnya yang keempat yaitu mengembangkan pendidikan holistik. Filsafat pendidikan Islam sendiri bisa mendorong pendekatan pendidikan yang holistik yang memperhatikan perkembangan spiritual, intelektual, fisik, dan sosial individu itu sendiri. Ini bisa membantu saya dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang seimbang dan berintegritas. Yang terakhir, yang kelima, yaitu menghadapi tantangan kontemporer. Studi tentang filsafat pendidikan Islam bisa membekali individu dengan alat pemikiran yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan kontemporer dalam bidang pendidikan. Ini membantu dalam memformulasikan respons Islam yang tepat terhadap isu-isu seperti globalisasi, teknologi, pluralisme, dan tantangan moral yang dihadapi oleh masyarakat Muslim saat ini. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan kedua tentang deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam. Baik, di sini ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam meliputi berbagai aspek terkait pendidikan dalam konteks Islam. Yang pertama itu tujuan pendidikan itu sendiri. Filsafat pendidikan Islam membahas tentang tujuan akhir dari pendidikan dalam perspektif Islam, seperti pengembangan akhlak, pemahaman agama yang mendalam, kecakapan intelektual, dan kesiapan untuk berkontribusi dalam masyarakat. Terus yang kedua yaitu metode pengajarannya. Kajian ini juga membahas tentang metode pengajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini melibatkan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan Islam ini mempertimbangkan pengembangan kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat Muslim. Hal ini meliputi pemilihan materi pembelajaran yang sesuai, kemudian integrasi ajaran agama dalam mata pelajaran non-agama, kemudian pendekatan interdisipliner yang memadukan pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan dunia. Kemudian selanjutnya yaitu pembentukan karakter. Kajian ini menekankan pentingnya pembentukan karakter dalam pendidikan Islam. Hal ini mencakup pembangunan akhlak yang baik, kesadaran sosial, kepemimpinan, tanggung jawab, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Selanjutnya itu pengembangan potensi manusia.
Filsafat pendidikan Islam juga memperhatikan pengembangan potensi individu secara menyeluruh. Ini melibatkan pemberdayaan intelektual, keterampilan praktis, kecerdasan emosional, serta pemahaman yang mengembangkan potensi spiritual individu itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah konteks sosial dan global. Filsafat pendidikan Islam juga mempertimbangkan konteks sosial dan juga global dalam pengembangan pendidikannya itu sendiri. Kemudian dalam filsafat pendidikan Islam, ontologi, epistemologi, dan aksiologi memiliki peran penting dan saling terkait satu sama lain. Ontologi dalam filsafat pendidikan Islam, yaitu dalam konteks filsafat pendidikan Islam berkaitan dengan pemahaman tentang hakikat keberadaan manusia, tujuan hidup, dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu epistemologi dalam filsafat pendidikan Islam. Epistemologi dalam filsafat pendidikan Islam berfokus pada sumber pengetahuan dan metode memperoleh pengetahuan itu sendiri, yang mana bisa melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Terus yang ketiga yaitu aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam. Aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam berkaitan dengan nilai-nilai yang menjadi landasan praktik pendidikan. Nilai tersebut bersumber dari ajaran agama Islam dan mencakup moral, etika, keadilan, dan kebajikan. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu bisa memberi tuntunan untuk membentuk sebuah tata kehidupan yang menghargai terhadap sesama makhluk ciptaan Allah, berdasarkan pada keyakinan dan dilaksanakan dalam perkataan, perbuatan, sampai pada tingkat ketakwaan dengan kepribadian yang baik. Kemudian menurut pandangan saya, bagaimana filsafat pendidikan Islam dalam membentuk para peserta didik dengan nilai religiusitas seperti yang diajarkan dalam konsep Islam. Oke, baik. Filsafat pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk para peserta didiknya dengan nilai religiusitas sesuai dengan konsep Islam. Yang pertama yaitu integritas dan keteladanan. Filsafat pendidikan Islam menekankan pentingnya integritas dan keteladanan dalam mendidik. Guru dan pendidik dalam pendidikan Islam diharapkan menjadi contoh yang baik dalam perilaku, etika, dan praktis keagamaannya. Terus kemudian yang kedua adalah pendidikan agama dan moral. Filsafat pendidikan Islam menekankan pentingnya pendidikan agama dalam pembentukan nilai-nilai religiusitas. Peserta didik diajarkan untuk memahami ajaran agama Islam seperti ajaran yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga yaitu lingkungan pembelajaran Islami. Filsafat pendidikan Islam mendorong pembentukan lingkungan pembelajaran Islami di sekolah atau lembaga pendidikan. Lingkungan ini mencakup aturan, norma, dan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian selanjutnya pembelajaran kontekstual, yang mana filsafat pendidikan Islam mendorong pembelajaran kontekstual yang menghubungkan materi pembelajaran dengan realitas kehidupan sehari-hari peserta didik. Dan yang selanjutnya itu pengembangan karakter. Filsafat pendidikan Islam mendorong pembentukan karakter yang religius dan bermartabat. Pendidik berfokus pada pengembangan akhlak yang baik seperti ketulusan, kejujuran, kesabaran, dan rasa rendah hati kepada peserta didiknya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya itu yang keempat. Menurut pandangan Anda, bagaimana sikap seorang pendidik dalam mengaktualisasikan nilai yang terkandung dalam agama? Baik, sebagai pendidik sangat penting untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam agama dengan cara yang sehat dan seimbang, serta untuk mengantisipasi pengaruh negatif. Yaitu ada beberapa cara itu. Yang pertama, pendidikan yang terbuka dan kritis. Seorang pendidik harus mendorong pendekatan pendidikan yang terbuka dan kritis, yang mana ini berarti mengajarkan peserta didik untuk berpikir secara kritis, mempertanyakan informasi, dan menganalisis berbagai sudut pandang. Dan yang kedua yaitu pendidikan nilai yang seimbang. Pendidikan harus mengutamakan pengembangan nilai-nilai yang seimbang dan inklusif. Pendekatan ini mengajarkan peserta didik untuk menghormati perbedaan, menerima pluralitas, dan memahami bahwa agama seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk membenarkan sikap. Terus yang ketiga yaitu pengajaran yang kontekstual. Pengajaran agama harus dikaitkan dengan konteks sosial dan sejarah yang relevan. Pendekatan ini membantu peserta didik memahami bahwa praktik agama dapat bervariasi dalam budaya dan waktu tertentu.
Kemudian yaitu pembelajaran mengenai toleransi dan dialog antar agama. Seorang pendidik harus mendorong pembelajaran tentang toleransi dan dialog antar agama melalui kegiatan seperti studi banding ke tempat-tempat ibadah yang berbeda, kemudian diskusi lintas agama, dan proyek kolaboratif yang melibatkan peserta didik dari latar belakang agama yang berbeda. Dan terakhir itu pendidikan akhlak dan etika. Sebagai pendidik, penting untuk memberikan penekanan pada pendidikan akhlak dan etika yang kuat kepada peserta didiknya. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu, eh, menurut Anda bagaimana idealnya sikap seorang pendidik dalam menghadapi tantangan zaman sekarang ya? Dalam menghadapi tantangan zaman seperti kesulitan ekonomi dan krisis global yang mempengaruhi prioritas masyarakat, seorang pendidik idealnya memiliki sikap yang inklusif, empatik, dan proaktif, yang mana seperti yang pertama itu ada kesadaran kontekstual. Seorang pendidik perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, ekonomi, dan politik di mana peserta didik berada. Dengan memahami tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk kesulitan ekonomi, pendidik dapat mengadaptasi pendekatan pembelajaran dan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Yang kedua yaitu pembelajaran praktis. Pendekatan pendidikan yang praktis sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi. Seorang pendidik harus mendorong peserta didiknya untuk mengembangkan keterampilan yang berguna dalam konteks ekonomi, seperti keterampilan kewirausahaan, manajemen keuangan, atau keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian selanjutnya yaitu pendidikan moral dan etika. Meskipun pada tantangan ekonomi mungkin mendorong masyarakat untuk mengabaikan moralitas dan ajaran agama, seorang pendidik harus tetap memberikan penekanan pada pendidikan moral dan etika peserta didik melalui pengajaran nilai-nilai universal seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan empati. Kemudian selanjutnya itu pendekatan kritis dan analitis. Dalam menghadapi tantangan ekonomi, seorang pendidik harus mendorong peserta didiknya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis situasi ekonomi, memahami penyebab dan dampak dari kritis ekonomi, dan mengidentifikasi strategi atau solusi yang mungkin terjadi. Baik, yang pertanyaan terakhir nomor 6 yaitu bagaimana Islam menyikapi masalah interaksi manusia terhadap alam semesta melalui jalur pendidikan Islam. Di sini Islam memiliki pandangan yang sangat relevan terkait interaksi manusia dengan alam semesta melalui jalur pendidikan Islam. Di sini ada beberapa cara Islam menghadapi masalah interaksi manusia dengan alam semesta melalui pendidikan Islam. Pertama, yaitu ada konsep keharmonisan, yang mana Islam mengajarkan konsep keharmonisan antara manusia dengan alam semesta. Umat Islam di sini diajarkan untuk menghargai ciptaan Allah, termasuk alam dan makhluk hidup di dalamnya. Pendekatan pendidikan Islam harus membantu peserta didik memahami pentingnya menjaga keseimbangan kehidupan dan keseimbangan kehidupan dan keseimbangan ekosistem serta menghindari pemanfaatan yang berlebihan atau merusak alam. Dan yang kedua yaitu ada tanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai pemelihara dan pengelola bumi. Dan pendidikan Islam peserta didik harus diberdayakan dengan pengetahuan dan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap lingkungannya. Dan yang ketiga itu ada etika lingkungan. Pendidikan Islam juga mengajarkan etika lingkungan termasuk pemahaman tentang hak-hak alam dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Peserta didik harus diajarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan, kelestarian, dan keindahan alam. Kemudian selanjutnya itu ada kesadaran spiritual. Pendidikan Islam juga mengembangkan kesadaran spiritual terhadap alam semesta. Peserta didik diajarkan untuk menghargai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termanifestasi dalam ciptaannya. Kesadaran spiritual ini dapat memotivasi peserta didik untuk menjaga alam semesta dengan penuh rasa takjub, syukur, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian dengan pendidikan Islam yang menyeluruh dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut, maka peserta didik diharapkan dapat mengembangkan sikap yang bertanggung jawab dan peduli terhadap alam semestanya. Oke, baik, mungkin sekian jawaban dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Terakhir saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.